Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Awanda Aprilia Sayuga, mahasiswa dari Universitas Gadjah Asia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang tugas tugas untuk mata kuliah analisis portofolio yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Piridam Pharma Tbk. Langsung saja kita ke materinya. Latar belakang, itu latar belakangnya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Piridam Pharma Tbk dari tahun 2017, yaitu tahun sebelum terjadinya wabah COVID-19 sampai dengan tahun 2002 setelah terjadinya wabah COVID. Industri farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi, hingga adanya wabah COVID-19 yang menciptakan peluang untuk mendorong produksi farmasi dalam negeri. PT Piridam Pharma Tbk ini merupakan perusahaan dalam bidang farmasi yang memproduksi obat-obatan, vitamin, suplemen, dan lain-lainnya. Seperti yang sudah banyak orang ketahui bahwa pandemi COVID yang terjadi di Indonesia pastinya sangat berdampak terhadap perusahaan-perusahaan, khususnya dalam bidang farmasi. Dalam analisis data ini, yang saya gunakan dalam penelitiannya adalah analisis statistik deskriptif, yaitu menghitung atau mengukur rasio-rasio keuangan perusahaan, diantaranya yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Untuk metodologinya, ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dari laporan keuangan PT Piridam Tbk periode 2017 sampai dengan 2022. Sumber datanya yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh PT Piridam melalui internet. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dan data-data melalui buku-buku ataupun melalui literatur internet serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Yang kedua, dokumentasi, yaitu berupa informasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan terkait kinerja keuangan. Nah, untuk pertama di sini ada tabel data laba rugi untuk perusahaan PT Piridam Pharma dari tahun 2017 sampai dengan 2022, yaitu selama 6 tahun. Berdasarkan tabel di atas ini, selama 6 tahun terakhir, perusahaan memperoleh keuntungan bersih secara berturut-turut. Jadi di sini keuntungannya setiap tahun itu meningkat. Periode 6 tahun ini dari tahun 2017 sampai dengan 2022, perusahaan ini mampu memperbaiki kinerja keuangan dengan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sebesar untuk 2017 12 miliar, lalu meningkat lagi 14 miliar, tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 15, selanjutnya menjadi 32 miliar, 51 miliar, dan untuk tahun 2022 ini sangat besar ya, nominalnya menjadi 345 miliar. Nah, dari latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka saya sebagai penulis memutuskan untuk menganalisis lebih lanjut menggunakan rasio keuangan yang diwakili oleh CR, DIR, TATO, dan REC. Untuk metode analisis datanya, saya menggunakan metode analisis statistik deskriptif, yaitu teknik analisis data dengan cara mengumpulkan data dan menggambarkan serta mendeskripsikannya secara apa adanya tanpa mengasumsikan kesimpulan untuk umum. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan rasio keuangan antara lain yang pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang saya pakai yaitu current ratio.
Menurut Kasmir, rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas disebut juga debt to equity ratio atau DER. Adapun rumus untuk menghitung rasio ini adalah total hutang dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini untuk menghitungnya yaitu rumusnya penjualan dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Yang terakhir yaitu rasio profitabilitas atau ROE. Menurut Kasmir, rumus untuk mencari rasio ini adalah laba setelah bunga atau laba bersih, laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Untuk hasil dan analisanya, yang pertama adalah penghitungan untuk analisis rasio likuiditas PT Piridam Pharma Tbk. Di sini di tabel ini ada data tahun, total aktiva lancarnya, total hutang lancar, dan hasil penghitungan current rasionya. Di sini berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu dari 2017 sampai dengan 2022, rata-rata current rasio PT Piridam Tbk itu sebesar 263,56%. Artinya setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh 2.632,6355 aktiva lancar perusahaan. Selanjutnya, untuk analisis rasio solvabilitas PT Piridam Pharma, sama seperti rasio sebelumnya, di sini ada data tentang tahun, dan untuk penghitungannya di sini ada total hutang, total ekuitas. Jadi rumusnya total hutang dibagi dengan total ekuitas, itu didapat hasilnya yaitu sebagai berikut ini. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2017 sampai 2022 rata-rata untuk debt to equity rasio PT Piridam Pharma Tbk sebesar 138,74%. Artinya hutang perusahaan sebesar 1,387 dapat dijamin oleh Rp1 modal perusahaan. Untuk selanjutnya adalah analisis rasio aktivitas PT Piridam. Untuk penghitungan analisis rasio aktivitas yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, dari perhitungan rasio aktivitas PT Piridam Pharma menggunakan total aset turnover dari tahun 2017 sampai 2022 diperoleh rata-rata total aset turnover-nya sebesar 1,05. Artinya setiap satu total aset perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp1,05. Yang terakhir yaitu analisis rasio profitabilitas PT Piridam. Rasio profitabilitas ini atau return on equity ini penghitungannya laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Maka dapat diketahui dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2022, rata-rata return on equity PT Piridam Pharma Tbk ini sebesar 16,79%. Artinya setiap satu modal perusahaan dikelola untuk menghasilkan laba sebesar Rp1,679. Nah, kesimpulan dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Piridam itu untuk rasio likuiditas dari tahun 2017 sampai 2022 dinyatakan dalam keadaan baik karena dianggap mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya. Lalu untuk rasio solvabilitasnya PT Piridam dari tahun 2017 sampai 2022 dinyatakan dalam keadaan baik juga karena dapat memenuhi anggaran untuk kewajiban jangka panjangnya. Kemudian untuk rasio aktivitasnya PT Piridam selama tahun 2017 sampai dengan 2022 dianggap juga cukup
cukup karena rata-rata yang didapatkan yaitu sebesar 1,05, artinya penjualan yang dihasilkan hanya 1,05 dari setiap Rp1 total aset perusahaan. Dan yang keempat, rasio profitabilitas PT Piridam Pharma dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami fluktuatif dan didapatkan rata-ratanya sebesar 16,79. Hal ini dianggap perusahaan cukup efektif dalam mengelola modal sendiri karena artinya setiap Rp1 modal mampu menghasilkan laba sebesar Rp1,679. Jadi dapat ditarik kesimpulan kinerja keuangan PT Piridam Pharma ini sudah cukup optimal selama 6 tahun terakhir dalam mengelola keuangan perusahaannya. Walaupun sempat mengalami penurunan, tetapi mengalami kenaikan lagi di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal adalah analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan berdasarkan data historis pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu, seperti grafik garis, grafik batang, dan grafik lilin. Analisis ini biasanya digunakan oleh investor jangka pendek atau trader untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu yang lebih singkat. Lalu bagaimana cara melakukan analisis teknikal? Untuk melakukan analisis teknikal, yang pertama mengidentifikasi arah pergerakan harga saham. Mengidentifikasi pergerakan harga saham yang sedang terjadi melalui grafik atau chart saham yang bersangkutan akan membantu menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham tersebut, sehingga potensi keuntungan akan menjadi lebih optimal. Sini dapat melakukannya dengan menggunakan fitur chart dari POMS. Lalu yang kedua, menentukan support dan resistance. Support merupakan batas harga terendah suatu saham pada periode tertentu. Ketika saham bergerak menyentuh titik support, maka harga akan berpotensi untuk kembali naik ke atas, sehingga kondisi ini dinilai menjadi momen yang tepat untuk membeli saham. Namun, jika saham menembus titik support atau breakdown, maka harga akan turun kembali menemukan titik support terbaru. Yang ketiga, melihat volume transaksi. Volume transaksi suatu saham biasanya terletak di bawah grafik harga yang dipresentasikan dengan chart histogram. Volume yang tinggi diikuti dengan turunnya harga saham, menandakan sedang terjadinya kondisi bearish atau pelemahan. Sebaliknya, volume yang tinggi diikuti dengan kenaikan harga menunjukkan terjadinya kondisi bullish atau penguatan. Selanjutnya yaitu efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Untuk definisi efisiensi pasar, di sini ada berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, yaitu seberapa jauh harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari intrinsiknya. Lalu berdasarkan akurasi dari ekspektasi harganya, ketetapan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasarkan ketersediaan informasi yang tersedia. Lalu berdasarkan distribusi informasi, harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. Lalu selanjutnya berdasarkan proses dinamik, yaitu harga sekuritas secara cepat dan penuh mencerminkan semua info yang tersedia. Alasan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan biaya untuk memperoleh info tersebut itu sangat murah. Yang ketiga, info dihasilkan secara acak dan setiap info sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan info tersebut mencapai keseimbangan yang baru. Untuk bentuk-bentuk efisiensi pasar di sini ada dua macam.
efisiensi pasar dari sudut informasi atau informationally efficient market. Ini yaitu efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar yang harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect info masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yaitu pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua info yang dipublikasikan. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat, pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua info termasuk info privat. Yang kedua yaitu efisiensi pasar dari sudut keputusan atau decisionally efficient market. Efisiensi pasar dilihat dari kemampuan atau kecanggihan investor menggunakan info yang tersedia untuk mengambil keputusan. Nah, pasar yang efisien informasi belum tentu efisien secara keputusan. Mungkin sekian penjelasan saya eh, tentang materi di materi tersebut. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.